Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andrian Nursela dari SDN Pondok Kelapa 04 CGP Angkatan 10 Kota Jakarta Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan kontekstual tentang modul 3.1 yaitu dilema etika dan rujukan moral. Pada kegiatan kali ini saya akan mewawancarai Ibu Galis MPD selaku Kepala Sekolah SDN Pondok Kelapa 04. Apa kabar Bu Gali? Baik Pak. Ya, alhamdulillah. Bu Gali, sebelumnya mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar untuk mewawancarai Bu Gali tentang etika moral, dilema etika dan bujukan moral. Nah, sebelumnya Bu Gali, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Ibu. Salah satunya adalah bagaimana cara Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral, Bu? Oh ya, terima kasih Pak Andrian. Jadi memang ada dua ya, yang satu dilema etika, Iya, Ibu. yang satu bujukan moral. Kita ketahui bahwa dilema etika itu berdasarkan benar dan benar. Iya, Ibu. Kalau yang bujukan moral, benar lawan salah. Iya. Ya, baik Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya Pak, tentunya agar persoalan ini itu bisa kita pecahkan, maka kita pengambilan keputusan dengan mengutamakan rasa peduli, Iya, Ibu. rasa sayang, rasa penghargaan, dan keputusan kita itu nanti kita pikirkan dengan jangka pendek maupun jangka panjang. Iya, Ibu. Lalu langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Tentunya saya melihat siapa yang mempunyai atau mengalami permasalahan itu, muridkah atau guru. Nah, di situ saya memilah dulu siapa yang terlibat dalam permasalahan itu, lalu pemecahan masalah dengan mendeteksi masalah yang ada dan mencari solusi apa yang sebaiknya saya lakukan. Iya, jadi harus memilah-milah dulu Bu ya, Iya. solusi yang terbaik untuk semuanya. Iya. Lalu pertanyaan selanjutnya Ibu adalah hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Ya, tentunya untuk mengambil keputusan itu bukan hal yang mudah. Jadi saya harus berpikir jernih, bijaksana, dan menampung saran dari luar. Tetapi dengan mendengarkan pendapat dari luar, tidak berarti saya harus memutuskan begitu saja. Jadi harus disaring dulu apakah itu benar atau tidak. Nah, lalu hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan menurut Ibu Gali pada kasus-kasus dilema etika? Dilema etika Iya. itu menurut saya merupakan pemecahan kasus yang lebih sulit dibandingkan tadi rujukan moral. Ibu. Karena di sini ada tentang benar Dan atau benar. Salah satunya adalah kasus siapa yang harus saya, kalau di PNS itu kan ada mutasi, Iya, Ibu. rollingan. Ibu. Nah, tentunya semua guru saya adalah guru yang expert. Tapi di situ saya melihat dari beberapa kriterianya, dari masa kerja, kinerja, etos kerja, adab, dan sebagainya. Jadi ada yang harus ditentukan Bu ya, Iya. dipilih-pilih satu mana yang lebih Betul. baik agar tidak menyakiti atau mengecewakan orang lain. Iya. Lalu Ibu, apa Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan atau Ibu jalankan? Prosedur apa yang Ibu jalankan, Bu? Ya, jadi kalau suatu permasalahannya itu ringan, maka saya selesaikan
saat itu juga. Iya. Tetapi jika persoalannya itu lebih luas lagi, lebih kompleks, maka saya akan mempunyai jadwal. Dan tentunya tidak saya sendiri, karena saya punya wakil, saya punya guru-guru lain gitu ya, dan saya punya guru penggerak, serta saya punya calon guru penggerak. Ya. Jadi cara penyelesaian itu adalah sesuai dengan kriteria si permasalahan tersebut, Bu ya, dengan pos-posnya masing-masing. Lalu Ibu, adakah seorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Ibu? Ya, tentunya saya membutuhkan rekan-rekan kerja ya. Jadi saya sebagai pemimpin itu adalah manajer. Iya, Ibu. Jadi saya mempunyai wakil ya yang membantu peran serta dalam pengambilan keputusan. Jadi saya tidak sendiri, dan sebagai pemimpin yang harus disukai oleh anak buahnya, maka saya mendengarkan inspirasi dari bawah, lalu nanti kita rangkum itu untuk memberikan keputusan yang terbaik sehingga membuat hasil yang lebih menggembirakan. Dan tidak semuanya dilakukan dengan cara diskusi, Bu ya, satu sama lain. Ya, baik Ibu, terakhir pertanyaan dari saya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu pengambil keputusan dilema selama Ibu menjadi kepala sekolah? Ya, satu, saya tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Iya, Ibu. Harus berpikir jernih, lalu tidak mudah menerima pendapat orang begitu saja, harus ditelaah. Dan untuk pengambilan keputusan harus melalui tahapan-tahapan sehingga tidak merugikan orang lain. Jadi semuanya harus sesuai dengan tahapan-tahapan dan pertimbangan dalam keputusan ya. Baik Ibu, sekian percakapan kita kali ini. Terima kasih atas waktunya Ibu. Mohon maaf saya telah mengganggu. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya dan rezekinya Ibu. Amin. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Nursela, CGP Angkatan 10 dari STM Pondok Kelapa 04, Jakarta Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas modul 3.1 tentang dilema etika dan rujukan moral, yang mana pada kesempatan kali ini saya bersama rekan saya Ibu Arisiti Aningsi. Kebetulan beliau adalah merupakan kepala sekolah di SDN Rahmat Jati 07 dan juga merupakan salah satu GP dari Angkatan 5. Assalamualaikum Bu Ari. Bagaimana kabarnya Bu Ari? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu Ari, sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya mengenai dilema etika dan rujukan moral. Nah, Bu Ari, pada kesempatan ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu mengenai dilema etika dan rujukan moral. Bu Ari, untuk pertanyaan yang pertama saya akan menanyakan ke Bu Ari tentang bagaimana cara Bu Ari mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Biasanya itu kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika itu biasanya merupakan kebutuhan kita atau hal-hal yang menurut kita benar dan memang berdasarkan apa yang kita butuhkan, tapi di satu sisi ternyata ada aspek-aspek yang tidak sesuai gitu, tapi itu menjadi pertimbangan juga gitu. Jadi kita menjadi dilema nih sebenarnya ini memang kita butuhkan, tapi di sisi lain ada yang menghambat itu. Iya, gitu. seperti aturan mungkin Bu ya. Seperti itu. Iya. Lalu selama ini bagaimana Ibu menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, biasanya kalau ada permasalahan-permasalahan di sekolah tentunya kita
mengidentifikasi dulu nih permasalahannya. Mungkin langsung kita berkomunikasi dengan guru atau yang bersangkutan, tapi mungkin dari faktor-faktor yang tidak berkaitan dulu dengan yang bersangkutan gitu ya. Jadi dengan guru, wakil kepala sekolah dan juga warga sekolah yang lainnya. Jadi kita dapat lebih mengetahui nih keputusan kita ini sudah sesuai dan atau sudah memenuhi kepentingan sekolah atau tidak gitu. Jadi semuanya harus dipertimbangkan dan didiskusikan dengan teman-teman yang lain Bu ya, seperti wakil kepala sekolah atau mungkin guru-guru yang dianggap senior Bu ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Ya selama ini misalnya permasalahan bisa langsung saya kasih contoh ya. Jadi kita nih kebetulan di sekolah saya ini jumlah rombongan itu sebelumnya tuh ada 15. Iya. Guru kelasnya itu kurang. Lalu? Jadi ada 2 kelas yang dipegang oleh Satu guru bidang studi. Studi. Yang satu guru agama Kristen, yang satu guru bahasa Inggris. Nah, salah satu guru ini ada masalah. Iya. Yang membuat terjadinya konflik, yaitu sampai ada orang tua yang minta untuk diganti gitu ya kan. Pasti kan sebagai pengambil keputusan saya pastinya mendiskusikan nih hal ini dengan rekan sejawat, dengan teman-teman guru, dengan wakil juga, kemudian juga saya sebagai kepala sekolah pastinya mendengar masukan dari orang tua gitu ya. Jadi nah yang menjadi dilema adalah untuk mengganti guru tersebut kan tidak ada nih. Iya. Mau nggak mau nih jadi harus mencari nih. Nah itu dia mungkin jadi dilema juga. Di satu sisi nggak mungkin kelas itu kosong, tapi di sisi lain memang harus kita cari solusinya. Akhirnya selain kepada guru-guru dan wakil dan lain-lain, saya juga menghadap ke pengawas, minta masukan. Kebetulan alhamdulillahnya ada sekolah yang kedatangan K3K, jadi guru honornya tidak dapat kelas gitu. Akhirnya saya mengambil guru honor tersebut gitu. Walaupun mungkin di satu sisi itu menyelesaikan permasalahan saya, tapi di sisi lain juga mungkin dari segi aturan masih belum pas sebenarnya Bu ya. Iya. Tapi ya intinya kan kita mendahulukan yang urgent nih masalahnya tentang murid kita, belum lagi ada permasalahan dari guru sebelumnya untuk mendampingi orang tua. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya itu adalah apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif Bu Ari dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika yang efektif untuk Bu Ari dalam mengambil keputusan? Ya sebenarnya yang paling efektif komunikasi. Yang penting itu adalah komunikasi dengan yang dengan permasalahan itu. Misalnya permasalahan ini dengan orang tua, kita komunikasi dengan orang tua. Permasalahan dengan guru, komunikasi langsung dengan guru. Jadi dengan adanya komunikasi kita bisa lebih mudah dalam mengambil keputusan untuk keputusan yang terbaik ya. Walaupun pasti ada dilematikanya, nanti kan pasti ada masukan baik dari orang tua, dari guru atau komite dan lain-lain gitu. Jadi itu yang paling efektif menurut saya adalah yang penting adalah komunikasi. Iya, jadi intinya diskusi dan komunikasi Bu ya, agar permasalahannya mendapatkan jalan keluar Bu ya. Iya. Lalu apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah dilema etika? Apakah Ibu menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau Ibu memiliki prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya tentunya kalau itu urgensinya sangat urgent ya pastinya langsung segera mungkin diselesaikan. Setiap permasalahan pastinya lebih cepat lebih baik. Makanya setiap hari saya selalu ada briefing dan komunikasi dengan guru-guru untuk menghindari permasalahan-permasalahan atau untuk mengetahui permasalahan apa yang ada di sekolah sehingga kita bisa selesaikan sesegera mungkin gitu. Iya. Jadi semuanya tergantung sifat dari permasalahannya Bu ya. Iya, jadi kalau seandainya memang untuk urgensi, jadi tidak menggunakan jadwal lagi, secepat mungkin selesaikan. Oke Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya itu adalah, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Ya tentunya yang membantu saya ya semua rekan-rekan guru yang ada di sekolah, wakil kepala
sekolah, komite dan semuanya, karena kita semua ini, saya sebagai kepala sekolah tidak bisa berdiri sendirian, pastinya butuh teman-teman dari wakil, guru, komite dan lain-lain, itu yang menguatkan saya dan yang membantu saya dalam setiap penyelesaian permasalahan pastinya. Pasti Bu ya. Ya, jadi semuanya stakeholder ikut sertakan dalam menyelesaikan masalah Bu ya. Oke. Baik Bu Ari, untuk pertanyaan terakhir itu adalah dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema ITK selama Ibu menjadi kepala sekolah Bu? Ya, intinya dalam menyelesaikan permasalahan jangan sampai menggunakan emosi, dan kita harus mau mendengar saran dari orang lain, baik itu dari guru kita, wakil kepala sekolah, komite, dan juga pengawas tentunya ya, sebagai atasan langsung kita gitu. Jadi kita harus mau mendengar, menerima saran, menerima masukan, jangan hanya menggunakan emosi kita. Itu yang paling utama. Jadi intinya memang harus diskusi, komunikasi, dan kolaborasi Bu Ari ya. Ya, terima kasih Bu Ari atas waktunya. Ibu telah meluangkan waktu untuk saya. Mungkin saya akhiri percakapan kita kali ini. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, dimudahkan selalu urusannya Bu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.